Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan, yaitu analisa laporan keuangan dengan menggunakan metode analisa perbandingan. Nah, di sini saya sudah menyediakan laporan keuangannya, yaitu saya menggunakan laporan keuangan PT Berkah Prima Tbk. Ya, bentar. Tbk. Nah, di sini saya menggunakan dua periode, yaitu 2021 dan 2022. Nah, baik, sebelum kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisis perbandingan ini, perlu kita ketahui apa ini analisis perbandingan. Nah, jadi analisis perbandingan ini adalah metode analisa terhadap laporan keuangan dengan cara memperbandingkan untuk dua periode atau lebih, atau memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi ada dua yang bisa kita garis bawahi, yaitu yang pertama, analisa perbandingan ini digunakan untuk memperbandingkan minimal dua laporan keuangan atau lebih, ya. Ini untuk membandingkan satu perusahaan atau sering kita sebut perbandingan horizontal, ya. Nah, yang kedua yaitu digunakan analisa perbandingan ini digunakan untuk memperbandingkan laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau ini kita sebut dengan analisa vertikal, ya. Akan tetapi pada umumnya dilakukan analisa perbandingan ini untuk beberapa periode dari suatu perusahaan, ya. Jadi kita membandingkan, umumnya digunakan untuk membandingkan laporan per periode pada satu perusahaan. Nah, untuk mengetahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Baik, langsung saja kita menghitung. Nah, jadi kolom C ini adalah nilai dari nilai absolut atau nilai nominal, perubahan nominal dari tahun 2021 ke 2022. Ya. Baik, untuk memperoleh nilai tersebut saya sudah terahkan rumus, yaitu kolom B dikurangi kolom A. Perlu kita ketahui teman-teman, sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus juga mengetahui bagaimana menentukan mana tahun dasar dan mana tahun pembanding. Nah, jadi ada dua cara untuk menentukan tahun dasar dari analisa perbandingan ini. Yang pertama yaitu tahun dasar dapat menggunakan data pada tahun pertama sebagai dasar perbandingan. Jadi di sini ada tahun 2021 dan 2022. Tentunya tahun pertamanya yaitu tahun 2021. Nah, untuk yang kedua yaitu tahun dasar dapat menggunakan data satu tahun di muka sebagai dasar perbandingan. Nah, jadi 1 tahun di muka. Nah, ini tahun pertama. Tentunya 1 tahun di muka dari 2021 itu yaitu 2020. Nah, jadi untuk opsi kedua ini kita dapat menggunakan tahun 2020 itu sebagai tahun dasar dalam perbandingan. Kan tetapi pada kesempatan kali ini saya mengambil opsi pertama, yaitu menggunakan tahun dasar itu 2021 atau pada tahun pertama sebagai tahun dasar. Baik, langsung saja. Sama dengan kolom B dikurang atau kolom pembanding kurangi dengan kolom dasar, tahun dasar. Kita tinggal drag saja ke bawah.
Oke, terus bersihkan. Ya, sudah. Kolom selanjutnya yaitu kolom D, nilai relatif atau nilai persentase. Nah, ini untuk mendapatkan nilainya ini saya sudah terapkan rumus di mana kolom C dibahagi dengan kolom A. Jangan lupa dikali 100%. Kolom C, karena ini dua opsi, kita pakai dalam kurung. Kolom C, kolom C dibahagi dengan kolom A. Selisih dari tahun pembanding dan tahun dasar dibahagi dengan tahun dasar, ya, dikali 100%. Dikali 100%. Nah, di sini 0,19%. Persennya kita hilangkan. Nah, ini kita ubah ke persen. Oke, kali 100%. Jadi untuk kolom ini kita ubah ke persen dulu. Nah, jadi untuk kolom ini kita ubah ke persen dulu. Format cell. Nah, sudah. Kita tinggal drag lagi. Ya, terus bersihkan. Oke, sudah ya. Nah, untuk teman-teman perlu kita memberikan tanda pada hasil yang positif dan negatif. Terserah dari kita saja tanda apa yang kita ingin gunakan, entah itu minus atau bintang atau dalam kurung, asal dapat membedakan yang mana hasil yang positif dan yang mana hasil yang negatif, atau mana yang mengalami kenaikan dan yang mana yang mengalami penurunan, karena ini berpengaruh dalam proses analisis atau proses menginterpretasikan hasil dari perhitungan dari analisis perbandingan kita ini. Baik, selanjutnya untuk ratio, yaitu kolom B dibahagi dengan kolom A, atau tahun pembanding dibahagi dengan tahun dasar. Dan drag ke bawah. Oke, terus bersihkan. Nah, ini di Excel perlu kita buatkan manual, sebab ini 100% ya. Kenaikannya 100%. Oke. Nah, untuk perhitungannya sangat mudah, tetapi dalam analisa laporan keuangan tentunya tidak hanya menghitung, kita juga perlu menganalisa mengenai hasil dari perhitungan tersebut, bertujuan untuk mengetahui penyebab kenaikan atau penurunan dari hasil yang kita perhitungkan tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 19,87% atau
1.218.729. Nah, hal ini dikarenakan laba perusahaan yang meningkat. Nah, biasanya juga ada dua yang menyebabkan kas ini meningkat, yaitu laba atau bisa juga akibat dari penjualan aktiva lancar, ya. Tapi kecenderungannya yaitu peningkatan laba. Nah, yang kedua yaitu piutang usaha menurun sebesar 337.343 atau 2,13%. Ya, 2,13%. Nah, ini kenapa menurun? Karena adanya pelunasan piutang dari konsumen. Ya. Dan piutang ini bertambah jika kita menjual secara kredit kepada konsumen. Ya. Yang selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Nah, ini piutang lain-lain naik sebesar Rp40.075 atau sebesar 87,96%. Nah, untuk persediaan juga naik sebesar 3,92%. Nah, jadi persediaan ini terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, untuk manufaktur persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan barang jadi. Nah, ini naik berarti terjadi pembelian persediaan. Baik, selanjutnya pajak dibayar di muka tetap. Pajak dibayar di muka itu mohon maaf, terjadi kenaikan, naik 100%. Ya. Naik 100%. Ya, untuk pajak dibayar di muka mengalami kenaikan 100%. Selanjutnya biaya dibayar di muka, yaitu menurun sebesar Rp1.512 atau 1,62%. Selanjutnya yaitu uang muka pembelian turun sebesar 6,57%, sehingga total aset lancar turun sebesar 3,75%. Nah, hal ini diakibatkan beberapa pos dari aktiva lancar ini mengalami penurunan, yaitu seperti piutang usaha, kemudian biaya dibayar di muka, uang muka pembelian, yang menyebabkan penurunan dari total aset lancar. Kemudian aset kita masuk pada aset tidak lancar, yaitu aset pajak tangguhan, yaitu turun sebesar 0,35%. Ya. Dan peralatan mengalami kenaikan sebesar 159,90%. Artinya ada pembelian atau penambahan fasilitas untuk investasi atau menambah produksi dari perusahaan. Kemudian aset tidak berwujud, yaitu turun sebesar 100%. Ya, turun sebesar 100%. Aset tidak berwujud. Kemudian gedung turun sebesar 5,26%. Nah, ini mungkin terjadi penyusutan, ya. Turun sebesar 5,26%. Selanjutnya, sehingga total aset tidak lancar yaitu naik sebesar 9,24%. Aset tidak lancar, ya. Sehingga total aset naik sebesar 1,37%.
Di tahun sebelumnya 89.625.696 rupiah menjadi 90.553.130.000 rupiah. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha turun sebesar 40,53%. Artinya ada pelunasan utang dari yang tadinya utangnya 951.657 rupiah menjadi 565 atau 565.925 rupiah atau selisihnya ini yang dilunaskan pada tahun 2022 lunasan. Beban akrual juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 26,82%. Beban pajak turun 32,30%. Uang muka penjualan naik yaitu sebesar 5,73%, sehingga total liabilitas jangka pendek itu turun sebesar 11,40%. Selanjutnya liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas imbalan kerja turun sebesar 88,96%, sehingga total liabilitas jangka panjang yaitu turun mengalami penurunan yaitu 88,96%, sehingga total liabilitas turun sebesar 59,60%. Artinya perusahaan ini mengalami kemajuan atau kesehatan keuangannya ini membaik, mengalami penurunan utang di periode sebelumnya. Kemudian ekuitas. Nah, untuk modal ekuitas modal awal tetap yaitu 41.800.000 dan di periode 2020 juga 41.800.000. Selanjutnya laba ditahan naik sebesar 18,76%. Jadi tentunya laba ini ditahan ini menjadi modal. Ini sumbernya dari laba tadi, yang laba perusahaan yang kemudian ditahan, yang kemudian akan dijadikan modal di periode selanjutnya. Entah itu menambah fasilitas, meningkatkan produksi perusahaan. Sehingga total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan sebesar 4,52%, diakibatkan penurunannya total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Baik, secara keseluruhan perusahaan ini dapat dikatakan baik, ada kemajuan karena mengurangi jumlah liabilitas dan menambah modal, tidak mengurangi modal awal perusahaan, malah menambah total modal yang bersumber dari laba perusahaan tersebut. Artinya perusahaan ini beroperasi dengan baik, mengalami keuntungan, bukan kerugian. Baik, mungkin hanya ini yang sempat saya bawakan mengenai analisis laporan keuangan dengan metode analisa perbandingan. Tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.